Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Ketika memang berganti pengurus, maka lanjutkan yang sudah baik tentunya. Tidak perlu pula kita ganti yang tidak patut kita ganti. Bagaimana dengan amal soleh dari para yang menyumbang? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duzanak Firdaus Abi. Pada kesempatan Jumat berkah kali ini, kita masih bersama Ustadz kita, Ustadz Zulfamiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan kesehatan terbaik. Dan kita semua yang menonton kanal ini juga diberikan kesempatan untuk beribadah yang terbaik. Alhamdulillah kami di sini sehat sekeluarga. Begitupun tentunya dengan Abi dan keluarga beserta sahabat-sahabat penonton kita, terutama penonton channel Firdaus Abi. Sehat badan, sehat iman, dan sehat tentu mungkin ekonomi kita insya Allah. Begitu hendaknya Bi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan dari penonton kita berkaitan dengan ini menarik. Menurut saya ini menarik Ustaz. Berkaitan dengan pembangunan masjid. Beberapa tahun yang lalu masjidnya sudah dibangun. Seiring perjalanan waktu ada rencana pengurus untuk memperluas bangunan masjid ini. Hanya saja persoalannya jamaah merasakan ganjalan bahwa ketika perluasan pembangunan ini ada bahagian bangunan yang dibongkar, ada bahagian bangunan yang harus mungkin akan terbuang. Padahal salah satu niat jamaah dengan membangun ini dan kemudian menjadi bahagian dari masjid itu, kita berdoa dan berharap agar sumbangan infak sedekah mereka itu menjadi bahagian dari amal jariah mereka. Lalu kini apa yang disumbangkan itu akan dibongkar. Misalnya keramiknya Ustaz, keramiknya dibongkar. Padahal mereka berpandangan ketika keramik itu masih ada, lalu orang masih beribadah di atasnya, ini memberikan nilai ibadah. Lalu ini akan dibongkar. Menurut Ustadz bagaimana ini Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz dan memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik dan jamaah tersebut juga bisa menerima dan lapang hatinya untuk menerima keadaan. Silakan Ustadz. Baik, ini menarik sekali Bi. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para pendengar channel Firdaus Abi, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa. Semoga kita tergolong hamba yang pandai bersyukur. Siapa yang pintar bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Siapa kufur, maka Allah akan tambah azabnya. Semoga kita terlindung dari azab itu tentunya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang
Sebelum kita lanjutkan, tentu yang kita muliakan para ulama dan para guru-guru kita. Jika ada salah yang patut diluruskan, tentu sangat terbuka sekali, dan itu yang kita harapkan karena ini berhubungan dengan perkara yang hak dan yang batil tentunya. Ini persoalan cukup menarik sekali, di mana ketika masjid dibangun, dan ini biasanya tidak di satu daerah saja, di berbagai daerah, hampir di berbagai daerah peristiwa ini sering muncul, terutama dalam hal membongkar dan membangun. Nah, banyaknya yang jadi persoalan adalah kalau membangun tentu tidak jadi persoalan, tetapi adalah ketika membongkar yang sudah dibangun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa membangun masjid atau tempat ibadah adalah sebuah kemuliaan, di mana orang yang membangunnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, barang siapa yang benar-benar membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Wa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Al-Bazzar. Maka untuk itu, ketika bangunan masjid yang telah kita bangun itu, kemudian datanglah waktunya akan ada kita membuat perubahan, apakah untuk memperbesar atau memperindah. Tentunya masjid yang indah dan bersih membuat jamaah lebih nyaman dalam beribadah. Sebagaimana kalau kita lihat di Masjid Nabawi begitu indah dan bersih. Yang jadi persoalannya adalah ketika ada keramik yang dimana orang berniat di situ, ya ketika membeli keramik itu berniat untuk bisa menjadi amal soleh. Nah, ketika ada pembongkaran, nah bagaimana ini? Tentu kita kembali kepada makna pembongkaran atau maksud dan tujuan dari pembongkaran terlebih dahulu. Ketika masjid itu dibangun atas dasar jamaah, maka haruslah pengurus bermusyawarah dengan jamaah bahwa kita akan mengadakan pembesaran atau pelebaran masjid, atau mungkin ada sesuatu yang sudah patut diganti. Kita garis bawahi bahwa ketika keramik dibongkar itu mestinya memang sudah patut dan layak, dan karena memang ketidaklayakannya lagi, bukan karena ketinggalan model. Karena yang penting bukan model sebenarnya, tapi adalah maknanya itu, yaitu masjid itu bersih dan indah. Bila ternyata keramik itu masih layak pakai, tetapi dia sudah ketinggalan model, maka tentu perlu kita musyawarahkan dulu dengan jamaah. Karena niat orang tadi memang dia ingin menjadi amal soleh tentunya. Dan ingat, pembuangan keramik ini tidak sembarangan. Karena memang apabila bangunan masjid itu nanti ketika dia sudah kita bongkar, itu tidak boleh kita buang atau kita serahkan begitu saja, apalagi kita buang. Tidak boleh. Maka untuk itu kiranya bagi pengurus ketika keramik yang akan kita bongkar itu atau lantai yang akan kita bongkar itu, kita musyawarahkan dulu terlebih dahulu dengan jamaah kita. Kadang-kadang yang anehnya adalah belum sampai 2 atau 3 tahun sudah ada pembongkaran atau pergantian. Anehnya ganti pengurus, ada lagi pembongkaran atau yang akan ditukar. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu sangat kita anjurkan bahwa ketika masjid itu harus dibangun atas dasar rencana jangka panjang. Maka ketika kita berbuat sesuatu, kita harus membangun jangka panjang. Ketika memang berganti pengurus, maka lanjutkan yang sudah baik tentunya. Tidak perlu pula kita ganti yang tidak patut kita ganti. Bagaimana dengan amal soleh dari para yang menyumbang? Tentu soal amal solehnya ketika memang sudah pantas atau patut kita ganti, insya Allah soal ibadah di sisi Allah, Allah terlebih dahulu telah mencatatnya sebagai amal soleh kita. Tetapi asalkan jangan kita jadikan fitnah pula. Nah, misalnya ke kurban ini, pengurus-pengurus yang ada macam-macam pula pikiran dan fitnah kita yang keluar dari mulut kita, sehingga amal ibadah kita nantinya dirusak oleh ungkapan-ungkapan yang tidak baik atau memfitnah pengurus. Serahkan sajalah kepada Allah, insya Allah
Allah akan ganti dari segi pahalanya tentunya. Dan ingat pengurus, ketika memang sudah kita bongkar bangunan itu, baiknya nanti bangunan atau bahan-bahan itu mesti kita masukkan lagi ke dalam tempat pembangunan masjid itu. Mungkin apakah di bagian bagian jalannya atau bagian luarnya atau bagaimana. Yang penting jangan dibuang begitu saja. Makanya karena beratnya tanggung jawabnya, jika tak perlu jangan dibongkar. Karena memang kesuksesan seorang pengurus masjid atau tim pengurus masjid bukanlah terletak pada membangun yang indah saja, tapi adalah meramaikan jamaah masjid itu. Dalam hal ini tentu juga kita harus bawahi, apabila tentu ketika masjid itu sudah sesak dengan jamaah, jangankan keramik, maka tiang dan tonggak semuanya kita ganti saja yang lebih besar. Tapi dengan syaratnya hidup masjidnya memang sudah tidak muat sampai keluar. Nah ini tentu jangankan keramiknya, maka dinding dan atapnya juga perlu kita ganti. Tapi tentu ini sangat langka dan jarang terjadi. Barangkali itu Bi, semoga ini dapat menambah bahan diskusi kita, dan mungkin juga para pendengar kita jika punya pendapat, kita sangat tentu mengharapkan masukan-masukan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi panduan pegangan bagi jemaah kita dan bagi kita semua. Demikian di sana pertemuan kita pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Zulfahmi Hadi dalam Jumat Berkah, dan tetap berada di channel ini. Kami akan berbagi dengan dusana semua tentang ibadah dan fenomena sosial yang dihadapi oleh umat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.